Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hamba Yahweh yang dimaksudkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama adalah Yesus Kristus sendiri. Dia menjadi penyelamat bagi umat manusia, dan dia melakukan itu dengan kerelaan, dengan kesediaan, dengan penuh cinta bagi umat manusia. Dan tentu karya penyelamatan Allah itu juga bagi kita semua, bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dan dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan 6 hari sebelum hari raya Paskah Yesus datang singgah di rumah Marta dan Maria dan Lazarus. Di sana ada perjamuan dan ada 3 tokoh yang ditampilkan. Yang pertama adalah Maria sendiri yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak sarwastu yang begitu mahal, sebagai tanda peringatan akan apa yang terjadi pada Yesus, itu mengingat kematian Yesus. Yang kedua adalah Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Di sana menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Dan Yudas Iskariot yang ditampilkan di sana adalah dia yang akan menyerahkan sang guru kepada para algojo untuk menjalani jalan salib dan kematian itu. Para saudara dan saudari terkasih, tentu semua peristiwa itu bagi kita adalah peristiwa iman. Kita mengalami rahmat keselamatan yang berasal dari Allah sendiri, yang membawa kehidupan, membawa kebahagiaan, membawa keselamatan bagi setiap kita yang percaya padanya. Dalam perayaan ini kita juga berdoa bagi situasi dunia ini yang dari hari ke hari semakin membahayakan, dan khususnya kita di Indonesia juga sedang mengalami krisis ini. Semoga Tuhan memberikan perlindungan penyertaan bagi kita semua. Mereka yang sudah meninggal, kiranya mereka diperbolehkan menikmati hidup bahagia di dalam kerajaan Allah. Bagi mereka yang sedang menderita, yang sedang berada dalam keadaan sakrat maut, kiranya mereka juga mendapatkan belas kasih Allah. Dan bagi kita semua yang masih sehat, semoga Tuhan tetap memberikan perlindungan penyertaan bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk perayaan suci ini. Kita sadar akan segala kekurangan kelemahan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa,
Dan bagi kami semua yang masih sehat sampai saat ini, semoga Engkau melindungi, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang Ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena Ia memperhatikan tidak akan selalu ada pada kamu. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Kita lanjutkan dengan persiapan.
semua, supaya persembahan ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, perhatikanlah misteri suci yang kami rayakan. Semoga penebusan yang Kau rencanakan untuk membatalkan hukuman kami menghasilkan hidup yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Pilih kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dia Engkau serahkan pada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan perdamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersanta bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu, Ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Anak domba Allah
Inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi kita diutus.